Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Dewi Hasibuan, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samudra, di mana di sini saya mengikuti program Permatasari di Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkebunan agribisnis, yang dimana manajemen adalah suatu proses pengolahan berbagai macam potensi sumber daya sedemikian rupa secara sistematis. Sedangkan perkebunan adalah suatu bidang lahan yang ditanam suatu komoditi tertentu atau bisa lebih dengan suatu sistem manajemen tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, manajemen perkebunan adalah manajemen yang diterapkan suatu perkebunan yang dimana di daerah Mandailing Natal ini menerapkan suatu komoditi unggul, yaitu seperti ada karet, sawit, kopi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komoditi dari karet. Karet merupakan salah satu produk unggulan penghasil devisa negara. Saat ini karet memang memiliki sumbangan terbesar dalam GDP pertanian karena memiliki urutan ketiga setelah padi dan kelapa sawit. Komoditas karet dan produk karet merupakan komoditas ekspor andalan kedua setelah kelapa sawit atau CPO. Indonesia adalah negara penghasil dan pengekspor karet alam urutan kedua setelah Thailand. Saat ini di daerah Mandailing Natal sedang mengalami penurunan harga karet mentah, di mana karet merupakan komoditas ekspor sehingga harganya sangat dipengaruhi permintaan luar negeri. Dengan adanya krisis dan kurangnya permintaan menjadi penyebab utama anjloknya harga. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan harga karet turun, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar, penggunaan karet sintetis sebagai kompetitor karet alam, dan supply dan demand di pasar karet internasional. Lalu perkembangan industri berbahan baku karet, faktor cuaca dan hama penyakit, serta permainan spekulan di pasar berjangka internasional. Untuk mengatasi harga karet turun, pemerintah terapkan 3 kebijakan, yaitu kombinasi 3 kebijakan itu yaitu melalui pengaturan ekspor, ditambah promosi dan penggunaan karet alam dalam negeri, ditambah program peremajaan karet rakyat. Kita percaya bisa menjaga agar harga karet tidak lagi jatuh begitu rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan panjang dengan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan atau replanting karet. Kombinasi 3 kebijakan itu melalui pengaturan ekspor ditambah promosi dan penggunaan alam dalam negeri, ditambah program peremajaan rakyat, kita percaya bisa menjaga agar harga karet tidak lagi jatuh begitu rendah. Adapun implementasi ITS perlu dilanjutkan dengan mekanisme penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme atau DPS guna meningkatkan konsumsi domestik secara signifikan di masing-masing negara. Apa sih manajemen perkebunan agribisnis? Manajemen perkebunan agribisnis adalah manajemen agribisnis tanaman perkebunan sebagai suatu proses atau tindakan yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian dalam pengolahan kegiatan produk tanaman perkebunan untuk mencapai tujuan-tujuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam manajemen perkebunan agribisnis. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.